Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami tidak bosan-bosannya membuat tutorial, tetapi kali ini agak berbeda dengan seperti biasanya. Seperti biasanya kita membicarakan seputaran perdapodikan ya. Kali ini kita akan khusus membahas tentang cara mencetak sertifikat vaksin yang belum muncul di aplikasi yang sudah kita install di HP atau di mana seperti itu ya. Jadi saya juga sudah mencoba karena sudah selama kurang lebih dari bulan April kemarin, baru 3 hari yang lalu saya berhasil mencetak, dan ini adalah langkah-langkah supaya kita bisa mencetak sertifikat vaksin yang juga saat ini tidak kalah penting ya, baik itu kita terutama kita berpergian ke ke mall, plaza, atau bahkan ke luar kota menggunakan pesawat, juga yang ditanya adalah sertifikat vaksin ya. Jadi perbedaannya dengan Dapodi sebenarnya sama, yaitu sama-sama penting barangkali ya. Oke, kita di sini kita akan coba kupas tuntas agar bagi mungkin ada kawan-kawan operator ataupun saudara-saudaranya yang juga tidak bisa mencetak kartu vaksin, dan di sini akan saya tunjukkan rahasianya, rahasia jitu, supaya sertifikat tersebut bisa muncul, baik itu di aplikasi yang sudah kita install di handphone atau di langsung menggunakan login di Google Chrome. Oke, kita akan eksekusi ya. Jadi saya teman-teman, kemarin itu saya vaksin tanggal 12 April 2021 nah, kemudian sekarang udah bulan September, jadi sekitar 5 bulan ya. Oke, kita seperti biasa kita masuk ke website Peduli Lindungi ya. Tetapi di sini khusus bagi yang sudah mendaftarkan akunnya ya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang belum mendaftarkan akun, terpaksa didaftarkan dulu, atau yang belum membuat akun barangkali ya harus dibuat dulu baru didaftarkan. Nah, saya sudah lama mendaftarkan akun tetapi muncul, dan sudah lama menginstal aplikasinya, tetapi setiap saya klik nomor sertifikat vaksin itu tidak muncul ya. Jadi selama lebih kurang 5 bulan sertifikat itu tidak kunjung muncul juga. Dan juga saya ingatkan bahwa bagi ada rekan-rekan yang mungkin mengentrikan nomor HP yang salah atau nomor handphone sudah tidak aktif, ini saya mengalami sendiri ya. Nomor handphone yang didaftarkan petugasnya itu nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Nah, kemarin di saat di saat pendaftaran saya sudah memasukkan nomor handphone yang sekarang yang terbaru ya. Jadi setelah di bagian print out kartu vaksin yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit, ternyata yang dicetak itu, yang muncul di situ adalah nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Jadi sempat saya tanya kenapa, jadi kalau seandainya sudah handphone yang tidak aktif, jadi bagaimana dokter, saya tanya ke petugas ya. Jadi petugasnya bilang ya, kalau seperti itu Bapak tidak bisa mencetak sertifikat. Nah, dari situlah saya sudah mulai agak gundah ya sampai dengan sekarang, karena nomor handphone itu sudah lama mati dan kartunya udah kemana gitu. Ternyata dengan cara ini itu kesalahan nomor handphone itu sebenarnya tidak bermasalah ya. Jadi walaupun ada kesalahan nomor handphone waktu yang tertulis ataupun yang dicetak di kartu vaksin yang dikeluarkan puskesmas, itu tidak bermasalah ya. Oke, nah seperti ini kita login. Nah, ini saya akan login, masukkan nomor handphone yang sekarang yang terbaru ya, yang sekarang yang terbaru yang aktif.
Ya, sebelumnya bukan nomor ini, yang di kartu tidak nomor ini ya. Kemudian kita tunggu SMS masuk yang ataupun kode OTP yang masuk ke nomor kita yang sekarang, yang terbaru ya. Jadi intinya boleh nomor handphone itu boleh diganti ya di saat mendaftarkan akun, boleh diganti dengan nomor HP yang aktif, walaupun di saat mencetak kartu itu terdaftar nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Jadi tidak usah sanksi, tidak usah gundah, itu tidak berpengaruh. Kesalahan nomor handphone tidak berpengaruh ya. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi setelah kita login, biasanya setelah kita cek riwayat tiket vaksin, nah ini kan kebetulan saya sudah muncul kemarin di saat saya cek apa namanya di profil ya, di bagian akun, kemudian riwayat vaksin, tetapi sertifikatnya tidak muncul ya, kira-kira seperti ini. Nah seperti ini kira-kira, dia tertulis Anda tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19, periksa data Anda jika terdaftar, seperti itu. Jadi seperti itu terus saya cek mulai dari bulan April saat saya vaksin pertama sampai dengan bulan ini. Nah, jadi kira-kira 5 bulan saya mengalami seperti itu. Jadi saya sempat pusing, saya juga sudah email ke bagian Peduli Lindungi, tapi sampai sekarang belum juga di apa namanya di konfirmasi ya, seperti itu. Jadi tidak muncul dia seperti ini. Kita cek riwayat vaksinnya, dia tidak muncul. Nah, biasanya kan kalau yang itu yang langsung apa itu kan langsung muncul, ini tidak muncul, seperti ini terus menerus seperti itu. Caranya adalah setelah kita login seperti ini, kita kembalikan ya. Jadi kita kembalikan, kita klik beranda. Nah seperti itu kan, nampak di situ kira-kira ya, di bagian menu itu di atas kita ada kolom beranda. Nah seperti ini ya, beranda, jangan lupa. Jadi setelah kita login, kita cek sertifikat vaksin, ternyata tidak ada, maka kita kembali klik beranda yang ada di atas bagian kiri. Kita klik beranda. Nah kemudian di atas beranda itu ada menu sudah melakukan vaksinasi, cek sertifikat di sini ya, di bagian atas. Ada di situ, sudah melakukan vaksinasi COVID-19, cek sertifikat Anda di sini. Nah kita klik di sininya ya. Nah, setelah kita klik beranda tadi, kita klik di sini. Nah di sini ada 5 isian yang harus kita isi, dan ini wajib kita isi, dan jangan sampai salah, sesuai data yang ada di KTP ya. Jadi harus berdasarkan KTP, terutama NIK-nya itu tidak boleh salah. Kenapa? Karena waktu kita mendaftar vaksinasi itu kita petugas itu memasukkan nomor NIK kita yang terdaftar, seperti itu ya. Jadi nomor NIK harus hati-hati, pelan-pelan kita cek, pelan-pelan, dan kita entry ya. Jadi semua kelima isian ini harus pas. Oke, yang pertama, kemudian yang harus kita siapkan kartu sertifikat vaksin kita yang pertama ya. Yang pertama, ingat teman-teman, yang pertama. Nah, kalau perlu kita bisa sebelum mencoba ini kita bisa ambil itu ya, kita apakan, karena kita di sini dia harus mengentrikan tanggal vaksin kita yang pertama ya. Jadi tidak boleh salah. Yang pertama kita tanggal berapa, kemudian jenis vaksinnya vaksin apa ya, itu tidak boleh keliru, karena di sana di kartu vaksin yang udah dikeluarkan puskesmas atau rumah sakit itu jelas tertulis di situ tanggal kapan kita yang pertama, jenis vaksinnya apa ya. Nah seperti itu. Jadi intinya tidak boleh salah ya. Kita harus melihat kartunya itu ya, biar tahunya. Ini kebetulan saya jenisnya Sinovac ya. Kemudian saya tanggal vaksin itu nampak itu tanggal 12 April 2021, nampak jelas ya rekan-rekan semua. Kemudian kita klik saya bukan robot, kemudian searching ya. Oke sebentar, gini mungkin ada yang keliru ya.
Jadi kita harus datanya ini harus betul-betul sesuai ya dengan KTP. Jadi kita sebelum mengisikan data-data yang dari kelima pertanyaan ini, kita siapkan dulu KTP, kemudian kartu vaksin yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau puskesmas. Ya, KTP itu berguna untuk memastikan kebenaran NIK kita, kemudian kartu vaksin itu berguna untuk melihat tanggal persisnya kapan pertama kita divaksin dan juga jenis vaksinnya itu seperti apa. Oke. Sebentar ya, kita ini mungkin ada ini. Jadi tidak usah galau lagi teman-teman operator semuanya. Kalau terjadi pengentrian oleh petugas nomor handphone itu tidak bermasalah. Yang penting kita akunnya itu harus cocok dan sesuai dengan nomor handphone yang aktif sekarang. Karena nomor handphone ini sebenarnya berguna untuk menerima kode OTP saja sebenarnya. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi kemarin itu saya sempat pusing ya, gimana saya udah mau marah sama siapa, jadi saya tanya petugas pun jawabannya seperti itu. Jadi Bapak tidak bisa cetak sertifikat, hanya keterangan saja kalau Bapak sudah vaksin kedua, itu saja kata. Jadi saya pusing karena mau kita ke mall, mau kita ke luar kota bepergian, bahkan naik pesawat juga yang ditanya bukan apa sertifikat ya, yang ditanya itu adalah sertifikat vaksin ya. Kemudian kita coba lagi ya. Nah, kemudian kita jenisnya apa, kita sebutkan robot. Nah, seperti ini kita harus isikan apa yang diminta ya. Di sini kebetulan lampu lalu lintas, kemudian kita centang yang bagian lampu lalu lintas, kemudian kita verifikasi, kemudian kita search. Nah, seperti ini. Ternyata sertifikat pertama dan kedua sudah muncul di sini ya. Nah, kalau sudah begini kita tinggal unduh saja sertifikatnya teman-teman ya. Kita tinggal unduh ya, nah, kita cetak, atau barangkali sekarang sudah ada yang model itu ya, yang model KTP. Kita tinggal bawa ini ke percetakan, itu sudah bisa kita buat sertifikat vaksinnya seperti KTP elektronik. Ya, sekarang sudah canggih ya. Jadi itu berguna untuk untuk memudahkan kita, bisa disimpan di dompet atau di mana seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak bisa cetak vaksin ya, sudah install aplikasi, sudah mendaftarkan akun, kemudian terdapat pula nomor handphone yang didaftarkan petugas tidak aktif lagi. Jadi tidak usah gundah, karena semua kesulitan pasti ada jalan keluar selagi kita masih mau berusaha ya. Itu saja ya. Sama hal yang seperti permasalahan Dapodik juga seperti itu. Banyak kendala yang kita jumpai di lapangan, banyak kendala yang kita jumpai di saat entry data atau lain hal sebagainya. Tetapi selagi kita masih berusaha, masih mau bertanya, semua kendala-kendala itu bisa terkendali. Saya juga di sini bukan ahlinya, bukan ahli IT, bukan ahli apa, tapi saya menggunakan logika ya. Saya hanya menggunakan logika. Saya bukan ahli IT, saya bukan orang komputer sebagainya, saya hanya menggunakan logika. Nah, ini kebetulan saya dapat dari teman saya juga ya ilmunya ya, maka saya praktekkan. Barangkali ada teman-teman rekan-rekan operator dan bahkan sanak saudaranya yang juga tidak bisa mencetak sertifikat, gunakanlah cara ini. Jadi setelah login ya, kita cek sertifikat vaksin, di situ keterangannya tidak ada sertifikat, tidak muncul, Anda belum memiliki sertifikat ya. Nah, caranya kita kembali, kita pilih klik beranda bagian atas, dan kemudian kita isikan ke 5 pertanyaan yang seperti tadi saya praktekkan di video ini ya. Mungkin itu saja kawan-kawan semuanya. Jika video ini bermanfaat, mohon di subscribe, like, and share, dan